Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan saya dengan Dr. Niken yang berjaga di Klinik Pasundan pada siang hari ini. Sebelumnya betul ya Bu, dengan Ibu X berusia 27 tahun, tinggal di Bandung dan sudah menikah ya Bu. Betul. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan singkat bahwa nanti saya akan melakukan pemeriksaan IV test dan juga pap smear. Ini tuh keduanya untuk mendeteksi apakah ada kanker serviks atau kanker di mulut rahim Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik Bu. Selanjutnya di sini silakan Ibu ke ruang pemeriksaan dan juga silakan Ibu ke ruang pemeriksaan, dan di sini saya ditemani oleh asisten saya, dan juga saya minta juga persetujuan ke keluarga Ibu ya Bu ya. Berarti Ibu setuju ya Bu. Di sini pertama-tama ada glove, apron, spekulum, larutan LCL, klem vagina, kasa, waskom, selimut, lampu sorot, tempat sampah medis, meja instrumen, dan alas bokong, dan juga ranjang ginekologi. Lalu selanjutnya untuk ada peralatan pap smear itu ada wadah fiksasi, cairan fiksasi, kontainer slide, kaca objek, spatula, cytobras, label nama, dan formulir pap smear. Lalu selanjutnya untuk IV test itu ada lidi kapas dan juga ada asam asetat. Untuk asam asetat ini perbandingannya 1 bagi 4, 80 NaCl dan juga 20 cuka. Jadi asam asetat. Lalu selanjutnya di sini apakah Ibu ada sedang menstruasi? Iya. Lalu apakah Ibu 24 jam terakhir ini sedang terakhir berhubungan seksual? Tidak. Apakah Ibu menggunakan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina? Tidak. Lalu apakah Ibu juga sudah buang air kecil ya Bu? Sudah. Baik Ibu, di sini silakan Ibu ke meja pemeriksaan ya Bu. Lalu di sini saya akan meletakkan underpad atau alas bokong pada pasien. Lalu selanjutnya saya menggunakan apron, Google, dan juga mencuci tangan sesuai WHO, dan juga menggunakan glove. Lalu kita minta pasien untuk berbaring dan juga menutupi menggunakan selimut bagian atasnya, dan juga dengan posisi litotomi. Selanjutnya di sini kita baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah nyaman ya Bu ya duduknya ya Bu. Lalu saya akan duduk di depan genital pasien. Selanjutnya di sini kita inspeksi terlebih dahulu pada daerah vulva dan perineumnya. Lalu kita bersihkan area vulva dengan kasa yang telah diberikan NaCl dari anterior ke posterior, lalu sebaliknya juga dengan mengganti kapasnya. Lalu selanjutnya di sini kita periksa bagian eksternal genitalia, kemudian kita cek apakah ada vaginal discharge, lalu kita palpasi kelenjar Bartholin dan kelenjar scan. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual, kita cek apakah ada pergerakan servikal, ukuran, bentuk, dan posisi uterus, dan juga ada kelainan uterus dan pembesaran atau adnexal tenderness. Lalu selanjutnya kita ambil spekulum yang sudah dilapisi oleh NaCl atau gel. Lalu setelah itu kita masukkan spekulum. Lalu selanjutnya kita periksa bentuk dan ukuran dari porsionya, warna posio, apakah ada dinding sekret vagina. Lalu setelah itu kita periksa serviks, apakah ada infeksi servisitis atau ada keputihan berwarna mukus, ektopi atau tumor, atau ada kista nabotian, pus lesi atau lesi stroberi. Selanjutnya jika sekret vagina ditemukan banyak seperti darah, mukus kita bersihkan secara hati-hati. Kita bersihkan dengan menggunakan kapas dengan cara ditotol, lalu setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan IV test. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya cek dulu, lalu sekarang saya akan melakukan pengambilan dari sekret Ibu IV test ya Bu ya. Kita bersihkan terlebih dahulu di serviksnya. Lalu setelah itu kita buang ke tempat sampah medis, kita infeksi apakah ada SSK sebelum melakukan HIV test. Jika tidak bisa menemukan daerah SSK, maka hanya dilakukan pemeriksaan pap smear. Lalu kita masukkan lidi kapas ke seluruh permukaan SSK porsio. Lalu
lalu kita buang ke tempat sampah medis yang sudah ke tempat sampah medis. Kita tunggu minimal 1 menit agar asam asetatnya terserap dan melihat apakah pada bagian SSK-nya ini ada perubahan aceto white, plak tebal berwarna putih atau tidak. Baik, di sini tidak ada. Lalu kita periksa kembali SSK-nya apakah serviksnya ini mudah berdarah atau tidak. Bila pemeriksaan visual telah selesai, kita gunakan kasa untuk membersihkan cairan asam asetatnya di leher rahim. Lalu kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita setelah melakukan pemeriksaan, kita lepaskan dari spekulumnya. Kita lepaskan dari spekulumnya, lalu kita rendam ke larutan klorin. Jika hasil IVI negatif, kita pemeriksaan telah selesai. Lalu jika positif, kita rujuk ke spesialis obgyn. Lalu setelah itu, setelah pemeriksaan spekulum setelah itu kita rendam semua peralatan yang sudah dipakai selama 10 menit. Lalu selanjutnya pemeriksaan pap smear. Lalu selanjutnya kita berikan nama, nomor rekam medis dan juga tanggal lahir. Kalau kita baik Ibu, untuk kelas selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pap smear ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan spekulum yang sudah diberikan gel atau NaCl. Maaf ya Bu. Selanjutnya kita masukkan, lalu kita masukkan spatula air. Hati-hati, lalu kita putar sebanyak 1 kali searah jarum jam, lalu kita slide di atas, kita oleskan di atas slide. Lalu selanjutnya kita berikan spray, kita fiksasi menggunakan spray. Usahakan menyemprot dari jarak 20-25 atau juga bisa merendam dengan alkohol 95% selama 15 menit, lalu diamkan hingga mengering. Lalu selanjutnya kita pengambilan sampel endocervix dengan menggunakan cytobras. Kita putar memutar 180 derajat. Lalu setelah itu kita oleskan pada objek glass. Lalu setelah itu kita fiksasi menggunakan alkohol, kita semprot 20-25. Setelah itu atau bisa juga dengan direndam menggunakan alkohol 95%. Lalu kita tunggu hingga kering. Setelah itu kita letakkan objek glass pada kontainer dan kirimkan ke laboratorium patologi dengan formulir pap smear. Lalu selanjutnya kita bersihkan setelah dilakukan pemeriksaan pap smear dan kita akan melakukan pencegahan infeksi dengan cara kita bersihkan kasa NaCl pada bekas sekret di vulva. Setelah itu kita yang sudah dibasahi NaCl. Setelah itu baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Izin saya melepasnya terlebih dahulu ya Bu. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu dari bagian vulvanya. Setelah itu kita buang ke tempat sampah medis, lalu kita melepaskan apron, glove dan juga sarung tangan. Lalu kita mencuci tangan sesuai WHO. Baik Ibu, untuk hasilnya ini hasil IV test itu negatif ya Bu, karena tidak ada plak putih. Lalu setelah itu nanti untuk pemeriksaan pap smear-nya itu ditunggu dulu ya Bu, karena akan dikirimkan ke laboratorium. Baik Ibu, lalu apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik Bu, jika tidak ada nanti saya akan buatkan jadwal kunjungan ulang. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih Dok.